Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana Ia memanjangkan umur kita dapat kita bersama pada kali ini, dan salawat dan salam kuanjurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kepada Bapak dosen Muhammad Nur Halim selaku pembimbing makul sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nazifah Dereh dengan NIM 22410402308 kelas 3 PAIA. Nah, pada hari ini saya akan menjawab soalan ujian akhir semester. Yang pertama ditanyakan, pilih salah dua daripada tugas yang Anda buat. Nah, saya akan menjawab soalan yang pertama yang saya kenapa saya memilih video. Nah, jadi alasannya yang saya memilih video sebagai sumber belajar PAI karena kalau kita bikin video, apalagi kita posting dalam suatu media sosial tertentu, di sini baik YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu sangat dapat menarik perhatian tertentu pada peserta didik. Nah, contoh di sini yaitu video YouTube. Nah, menggunakan YouTube itu pelajarnya atau mahasiswa itu dapat memahami sesuatu materi secara cepat kayak gitu. Dapat materi dengan cara cepat daripada mempelajari melalui buku pembelajaran. Nah, karena biasanya media pembelajaran ini buat untuk menarik. Nah, sehingga siswa itu tidak akan merasa jenuh kayak gitu. Nah, dan yang kedua saya memilih yaitu LKPD interaktif. Kenapa saya memilih LKPD interaktif? Dengan alasan LKPD yang saya memilih sebagai sumber belajar PAI karena ini kan bisa dikerjakan sama murid-murid atau menggunakan mengkaji untuk soal untuk ujian peserta didik dengan tampilan menarik dan membuat peserta didik itu saat mengerjakan tidak bosan, tetap bekerja dengan rileks kayak gitu. Saya akan jawab soalan yang kedua yaitu buatlah satu flowchart. Nah, berkaitan dengan multimedia interaktif, kemudian jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini saya akan mengajar materi fikih kelas 8 berkaitan dengan mandi wajib. Nah, setelah itu saya akan mengajar materi mandi wajib mulai dari pertama yaitu niat dan doa mandi wajib atau mandi besar. Nah, seterus menyuci kedua tangan dan juga membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, dan terus juga lagi mencuci kembali tangan, terus berwudu. Nah, dan juga terus membasahi kepala dan memisah-misah rambut, seterus membasahi seluruh tubuh badan. Juga selesai materi berkaitan dengan mandi wajib. Ini sebagai flowchart saya. Langsung soalan yang ketiga berkaitan dengan jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI dan sebutkan keunggulan dan kekurangannya. Aplikasi yang saya mengambil yang pertama yaitu
Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ini merupakan aplikasi khusus menampung ratusan hingga ribuan kitab. Nah, hingga ribuan kitab ini telah diunduh lebih daripada 100.000 kali dengan capaian rantingnya 40 yang bisa disimpulkan bahwa aplikasi kitab yang satu ini banyak diminati oleh penggunanya. Nah, dan aplikasi ini juga sangat lengkap mulai dari Al-Quran, tafsir, hadis, mustalah hadis, sejarah, tasawuf, fikih, dan lain sebagainya. Nah, maka kelebihan memang setiap aplikasi ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kelebihan menggunakan Maktabah Syamilah yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biayanya kerana kemudahan dan kepraktisan yang diberikan itu bagi para pencari informasi tentang isu-isu keislaman. Nah, dan juga Maktabah Syamilah ini juga fleksibilitas yang sangat meninggi. Memasuki perpustakaan digital ini bisa dilakukan kapan-kapan saja dan di mana saja kayak gitu. Terus kekurangan yang pertama, terkadang ada ketidakcocok nombor halaman versi digital dengan versi cetakan. Nah, ini juga menjadi kekurangan, yaitu membuat orang malas untuk membaca semua informasi yang ada dalam sebuah kitab kerana dimanjakan dengan pencarian dengan mudah kayak gitu. Dan aplikasi yang kedua yaitu Google Class atau dikatakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid itu untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapan-kapan pun. Nah, Google Classroom ini juga menjadi jambatan para guru dalam membuat tugas, membagikan dan menilaikan tugas tanpa harus tetap muka kayak gitu. Nah, jadi kelebihannya jadi Google Classroom juga dapat mengelola tugas dengan baik. Nah, karena Google Classroom kan sendiri memiliki fitur yang mudah dan dalam memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh pengajar kayak gitu. Nah, dan Google Classroom sendiri juga dapat membuat sebuah tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar dan lain sebagainya. Dengan menggunakan Google Classroom ini juga dapat meninjau kembali file tugas yang belum dikirim kepada pelajar, sehingga kalian tidak perlu cemas apabila nanti terjadi salah kirim tugas. Nah, di Google Classroom ini juga memiliki fitur dari meninjau tugas yang belum dikirim kayak gitu. Itu adalah kelebihan menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan kekurangan memang ada. Nah, di sini kekurangan menggunakan aplikasi Google Classroom yang pertama yaitu tampilan ini kan terlalu sederhana dan kurang menarik. Dan Google Classroom ini juga terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik, sehingga para peserta didik
seringkali terkesan untuk membuka Google Classroom ini. Nah, dan juga satu ketika file menjadi error apabila Google Drive dipenuh. Nah, itu akan menjadi hambatan atau kekurangan bagi aplikasi Google Classroom. Nah, dan juga satu lagi, waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas. Hal ini sangat tidak baik sekali karena dapat membuat para peserta didik itu menjadi curang karena dapat mengatur waktu dalam mengirim. Nah, seperti itu. Nah, aplikasi yang ketiga bagi saya yang akan mendapat mengguna dalam sumber belajar PAI yaitu CapCut. Nah, CapCut ini termasuk menjadi aplikasi favorit bagi banyak orang. Nah, karena menawarkan berbagai fitur gratis. Nah, hanya itu aplikasi CapCut ini juga termasuk beragam efek sehingga konten yang dihasilkan lebih bagus dan menarik. Tidak hanya itu, aplikasi CapCut pun terbilang cukup mudah untuk dipahami. Dan di sini memang ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan kelebihan. Nah, kelebihan dalam menggunakan aplikasi CapCut yang pertama di sini yaitu mudah diguna, dilengkapi banyak efek dan filter seperti itu. Dan kekurangan di sini yaitu pertama kali yaitu ukuran aplikasinya besar. Nah, besar. Dan kekurangan yang kedua yaitu hanya untuk Android versi 5.0 ke atas. Jadi kalau versi 4 turun ke bawah ini nggak bisa kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu sebagai dari ke atas penjelasan 3 aplikasi yang saya jelas. Jadi 3 contoh saya beri itu tadi akan dapat menjadi sumber belajar PAI semua. Nah, baik Classroom, CapCut, dan Maktabah Syamilah. Semua itu akan menjadi sumber belajar pendidikan agama Islam. Ya, ini sudah cukup jawab soalan ujian akhir semester bagi saya. Lebih kurang mohon maaf. InsyaAllah saya usaha lebih banyak lagi. Dengan akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.